Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Plankton Trader. Mudah-mudahan kalian semuanya baik-baik saja. Pada video kali ini saya akan kembali melanjutkan pembahasan saya tentang analisis candlestick. Buat teman-teman yang pengen mendapatkan analisis candlestick secara lebih lengkap, kalian kunjungi website saya planktontrader.com pada bagian menu analisis candlestick. Karena di sana ada feedback dan gambar yang lebih bagus mungkin ya. Oke, saya perbesar dulu. Sekarang kita akan lanjut ke pembahasan dari analisis candlestick. Oke. Di sini ada kurang lebih 24 candle ya. Dan ini saya ambil dari MT4. Kalau tidak salah asetnya di sini adalah aset Bitcoin ataupun pair ya, atau currency pair. Saya tidak ingat, dan di sini kurang lebih time frame-nya adalah time frame H4 ya, atau daily. Karena saya hanya mengambil screenshotnya saja. Oke. Pairnya tidak penting ya. Di semua pair itu konsep dan analisis sama ya. Karena price action ya. Jadi price action itu semua fundamental itu sudah masuk di dalam price ya. Jadi kita tinggal baca reaksi price-nya aja gimana. Adakah buying pressure, adakah selling pressure, ataupun reversal ya. Ya sudah, itu saja. Tapi kalau mau dibarengi dengan fundamental juga bagus ya. Tapi biasanya kalau dibarengi fundamental, biasanya trading itu lama ya, atau 6 bulanan seperti itu. Itu baru kita memperhitungkan fundamental, ataupun bisa hanya dengan price action bisa ya. Karena kalau menurut saya semua skenario di dalam fundamental itu sudah masuk di dalam candlestick ya. Karena apa yang candlestick berikan kepada kita, dan itulah informasi yang kita baca. Kalau kita salah membaca ya sudah, seperti itu ya. Oke. Kita mulai dari nomor 1 teman-teman. Candle yang bullish itu nomornya ada di atas, candle yang bearish nomornya ada di bagian bawah. Oke. Candle nomor 1, apa itu candlenya? Candlenya adalah merupakan bullish hammer ya. Bagi orang yang baru belajar, bullish hammer seperti ini akan menjadi favorite continuation atau meneruskan tren untuk open buy ya. Tetapi apa yang terjadi? Dia menghasilkan candle bearish yang besar ya. Kira-kira kenapa ini terjadi ya? Itu yang menjadi pertanyaan kita kan. Kenapa candle hammer seperti ini yang sudah pasti itu akan teorinya itu ke atas, kok dia jadi candle bearish? Mungkin ada yang bertanya seperti itu ya. Nah, ini apa yang mempengaruhi? Kondisi market, teman-teman ya. Jadi itulah kenapa kondisi market itu tidak bisa diabaikan ya. Support resisten, kondisi market, bentuk candle, trend ya, rejeksi, itu adalah hal-hal yang harus digabungkan, di mix ya, dengan situasi tertentu ya, yang berbeda setiap menitnya, setiap harinya berbeda ya. Jadi kalau kalian nggak paham semuanya, maka ya bisa dipastikan kita akan gagal. Itu saja ya. Jadi kita harus paham semuanya. Paham selling pressure, paham konteks market ya, paham candlestick, bentuk candlestick, penutupan candlestick, rejeksi ya, Bollinger Band ya, seperti itu. Jadi itulah yang akan membuat kita untuk profit konsisten ya. Selebihnya kita hanya paham candle, itu kita hanya paham cabangnya saja ya, rantingnya saja. Batangnya kita nggak paham ya, jadi pohonnya roboh ya, seperti itu. Oke, bagi buat pemula saya sarankan ini agak melebar sedikit ya. Pemula yang baru belajar trading ya, mau trading di forex, di saham, atau di tempat-tempat lainnya ya, yang berhubungan dengan candlestick ya. Asalkan jangan di market OTC ya. Jangan trading di market OTC. Kenapa? Karena di sana ada algoritma khusus yang dibuat oleh broker untuk menguntungkan dirinya sendiri ya. Karena ya broker kan nyari untung ya. Jadi tradinglah di market yang real ya.
Saya sarankan Senin sampai Jumat itu market buka ya. Ada sesi Asia, sesi London, dan sesi US ya, atau sesi Amerika itu malam ya. Bagi yang di Indonesia cukuplah di sesi London saja, itu kurang lebih jam 8-an, jam 8 malam ya, dari jam 7 ya. Itu masih bisa. Tapi kalau sesi Amerika atau sesi eh, setelah London ya, itu kita akan masuk di jam tidur ya, atau di jam 3 malam. Itu nggak bagus ya, karena kita kan kurang tidur, karena trader itu harus punya jam tidur yang bagus ya, karena kalau nggak maka nggak akan bisa berpikir jernih. Itu saja. Jadi saya sarankan di London session aja. Kalau di Asia session juga bisa ya, tapi di Asia session biasanya lebih marketnya kurang kurang apa namanya, kurang liquid ya, dan biasanya agak sedikit volatile, atau ada kadang pergerakan yang cepat ya, agak cepat pergerakan candlenya seperti itu. Itu adalah pengaruh dari sesi market. Tapi tidak menutup kemungkinan juga di sesi London seperti itu ya. Jadi yang terpenting adalah skill kita, itu aja ya. Skill untuk entry. Kalau di forex saya sarankan entry lah 1 minggu, 1 bulan ya. Itu. Kalau di saham juga seperti itu. Kalau di tempat lain seperti yang pada umumnya itu agak harus punya skill ya, biar tidak terjadi yang namanya menebak-nebak candle ya. Dan juga karena apa ya, memprediksi secara halu ya seperti itu, agar tidak terjadi proses menebak candle, itu artinya judi. Kemudian spekulasi secara halu itu artinya judi juga ya. Jadi kita harus benar-benar mengandalkan analisa ya. Jadi kalau nggak punya analisis, bagaimana cara analisis, bagaimana konsepnya, ya sudah, kita bisa tamat di market-market yang beresiko tinggi ya. Oke, kita lanjut teman-teman, biar tidak oh ya, saya lupa. Bagi pemula, kalian harus nonton video psikologi trading saya di playlist psikologi trading penting ya. Di sana ada 10 video psikologi trading. Kalau kalian sudah nonton semuanya dan kalian coba trading ya di akun demo, atau mau trading di mana saja bisa, dan kalian masih loss, berarti satu, kalian masih belum punya skill ya. Dan yang kedua, kalian itu psikologinya belum mantap ya. Jadi digali lagi ya psikologi tradingnya, karena itu adalah basic atau pondasi kalian terjun di dunia trading ya. Tanpa psikologi yang kuat, maka kalian akan roboh dalam dunia trading ya. Itu sudah sama dengan 9,9% ya. Tanpa adanya root yang kuat, akar yang kuat, maka pohon akan tumbang ya, atau dia akan mati ya, atau dia akan keropos ya, rapuh gitu ya. Dan yang untung akan menjadi broker ya, broker dan rekan-rekan bisnis broker ya, seperti itu ya. Oke, itu yang bisa saya pesankan, karena saya harus berpesan kalau saya di sini mungkin ada yang mengikuti cara saya ya. Saya harus juga bertanggung jawab ya, dan saya sarankan kalian pemula itu membentuk pondasi terlebih dahulu ya. Berbarengan juga dengan ini ya, dengan belajar analisis, tapi perdalamlah dulu psikologi trading ya. Apa yang kalian boleh tradingkan ya. Kemudian apa yang harus kalian lakukan. Nanti kalian dapat gambarannya. Kalau kalian udah dapat gambarannya, kalian akan menyesuaikan dengan diri kalian sendiri ya. Tergantung dari vibrasi kalian, frekuensi kalian ya, emosi kalian. Jadi tentunya nggak akan sama dengan saya ya. Karena kita semua berbeda. Kita diciptakan semua berdasarkan fungsi dan tugasnya masing-masing. Oke? Kita lanjut teman-teman, sudah terlalu jauh ngelantur. Oke, nomor 1, kenapa itu hammer itu gagal ya? Tentu karena pengaruh dari konteks market. Kalian lihat di sini ya. Pertama, sebelum trading perhatikan konteks market besarnya apa, market kecilnya apa. Itu adalah
batang dan cabang yang harus kalian kenali, harus kita kenali ya, termasuk saya juga, bukan kalian aja yang harus kita kenali. Dan root atau akarnya itu harus sudah kita bentuk duluan ya, psikologi. Itu beda, ranahnya beda, karena kalau kalian lihat pohon ya, akarnya nggak terlihat ya, tapi dia berpengaruh besar. Nah, itu kenapa saya tadi bilang harus belajar psikologi dulu. Oke, di sini kenapa kalau kita lihat setelah nomor 1 terjadi ya, dan kita lihat konteks market besarnya adalah ranging ya. Kalian lihat di sini 200 EMA, 50, 100 semua datar, kecuali 20 EMA karena memang dia agak ke atas karena dia memang lebih cepat ya, dia paling cepat. Dia yang paling cepat menunjukkan kepada kita kemungkinan atau peluang terjadinya sebuah tren ya. Kalau 50, 100, 200 itu cuma gambaran besar aja ya, kondisi pasarnya bagaimana, seperti itu. Oke, berarti 200 EMA datar dan dia ada di setengah price ya. Di sini ada breakout juga. Dan mungkin sebagian besar dari kita akan berpikir, wah di sini ada breakout, hammer kuat ya. Kemudian akan terjadi reject di sini dan akan ke atas. Belum tentu ya, kalau kasusnya EMA besar-besar itu datar. Jadi tips untuk kita, jangan gunakan hammer ketika ada 200 EMA yang datar. Udah itu aja, tunggu konfirmasinya ya. Oke, di sini ada saya tuliskan hammer gagal, ciri konsolidasi market 200 EMA datar ya. Konsolidasi market, oke. Berarti kita sebenarnya udah tahu ciri dari konsolidasi market itu adalah ada candle strong yang gagal, ada reversal yang gagal, ada engulfing yang gagal, ada morning star yang gagal. Ya, seperti itu aja. Ada hammer yang gagal, ada inverted bullish hammer yang gagal. Oke. Kemudian nomor 2 candlenya bearish ya. Tentu saja di sini saya nggak bisa mengacu dulu ya untuk memberikan saran untuk sell atau buy ya. Kita di sini lebih bijaksana untuk menunggu, wait ya, atau menunggu. Dan ternyata candlenya bearish seperti ini, ekor atas ekor bawah, close tidak melebihi ekor ini ya. Hammer ini seperti yang kalian tahu adalah candle SCI atau candle signifikan yang sudah sering saya jelaskan ya, sering banget ya. Ujung ekornya itu adalah merupakan support resisten ya. Kalau ini terbalik maka ini resisten, kalau ini support ya. Dan ini juga adalah resisten ya, ujung atasnya. Nah, maka karena itu ya, kita lihat kondisi market seperti ini, maka di sini kita sudah bisa putuskan di nomor 2 ini terjadi konsolidasi. Oke. Itu yang bisa kita putuskan. Karena nomor 2 itu candle ekornya atas bawah, itu candle bearish lemah. Dalam kondisi EMA seperti ini, konteksnya konsolidasi, kita bisa buy. Oke. Nanti setelah ini saya akan upload video trading ya, untuk menerapkan ini konsep fake breakout ini, konsep konsolidasi ini. Tapi kondisi marketnya berbeda, cuma konteksnya sama ya, atau konteks marketnya berbeda, cuma bentuk candlenya berbeda, konteksnya yang sama. Nanti kalian akan lihat bagaimana saya bisa membaca konsolidasi ketika itu terjadi, seperti itu ya. Nomor 2, bearish candle, ekor atas bawah, close di support area, konsolidasi, langsung buy di nomor 3 ya. Cuma kalau bisa open buy-nya di agak aman sedikit ya. Di sini gitulah ya. Ya, di bawah dari ini bisa ya, atau di sini juga bisa tapi profit. Tapi kalau di forex kan kita bisa loss ya kan. Itu bedanya kalau kita entry di forex ataupun di saham, kita harus benar-benar memperhitungkan walaupun konsolidasi kayak gini ya, kita harus memperhitungkan juga ekornya yang akan terbentuk ya. Itu adalah kunci kalau di forex. Di forex itu jangan entry di opening price ya. Itu kalau di forex jangan, karena kalau ini 1 minggu ini akan turun dulu dan kita udah loss ya. Kalau kita entry buy di sini, karena stop loss kita pasti di sini ya, di 100 EMA ya, dan kita kena loss ya, seperti itu. Jadi kalau di forex itu kita harus turun dulu ke dalam sini ya. Apa yang terjadi? Karena kita tahu di sini konsolidasi, oke, candle selanjutnya akan bullish. Itu adalah ekspektasi awal kita.
maka yang terjadi adalah kita tinggal mencari pola-pola engulfing, bullish engulfing, morning star ya. Dan di sini pasti ada cloud cover, piercing line ya. Kalian cari di area sini pasti ada. Dan di sanalah kita bisa entry di time frame yang lebih kecil ya, sebagai konfirmasinya. Karena kalau ini 1 minggu, candlenya mingguan ya, kita mencari konfirmasi di candle 1 hari, 1 jam, 4 jam gitu ya. Oke, beda cerita ini dengan di market yang agak identik dengan perjudian ya. Oke, kalian tahulah apa itu. Oke, ternyata nomor 3 itu candlenya adalah bullish ya. Dan di sini saya open seperti ini ya. Untuk memberikan gambaran saja di mana posisi-posisi yang tepat gitu aja ya. Oke. Tapi untuk entry-nya nanti itu harus disesuaikan dengan konsep juga ya. Jangan entry di detik-detik 0 ya, atau di detik opening. Kecuali di market yang agak beresiko tinggi ya. Atau market cepat gitu ya. Atau pembentukan candle yang cepat gitu. Jadi nggak usah nunggu. Oke, nomor 3 ternyata adalah bullish ya teman-teman. Jadi apa yang terjadi? Ini sebenarnya udah konsolidasi ya kan. Nah, ketika konsolidasi, kalau dia bullish dan dia belum menyentuh resisten, apa yang terjadi? Dia naik ya. Dia naik bahkan nembus resistennya, tapi turun lagi ya, karena itu konsolidasi. Nah, nomor 4 itu candlenya adalah bullish seperti Gravestone Doji ya. Gravestone Doji bullish ya, atau seperti bukan cangkul ya, apa? Martil ya, atau gravestone itu yang pakai gali-gali itu ya, gali lubang, patuk gitulah ya, patuk. Nah, dia seperti ini, maka ekornya panjang. Ini kalau kita baca di konsolidasi area, berarti ini kita baca selling pressure ya kan. Ini kenapa? Karena konteks konsolidasi kalau dia sudah di resisten, ini kan udah kena ya kan. Ini yang paling tinggi resistennya ya kan. Kalau udah kena berarti dia harus turun ya kan, sini. Nah, kita lihat. Nah, di sini kita jangan open posisi dulu ya, karena ini bisa jadi juga buying pressure ya. Siapa tahu nanti price sampai di sini ya, di setengah ini biasanya dia bisa. Jadi kita tunggu aja konfirmasinya bagaimana. Nah, ini nomor 5 ini adalah candle konfirmasi. Kalau nomor 5 tidak beres, berarti apa yang terjadi? Berarti ekspektasi kita salah ya. Ini salah. Jadi di pikiran kita harus gitu. Kalau ekspektasi saya ini salah, berarti yang terjadi adalah sebaliknya. Ya. Tapi tunggu konfirmasi dulu. Nah, ini konfirmasinya. Kenapa nomor 5 ini beres kok di sini? Bullish kok doji di sini? Kenapa dia tidak turun? Karena di sini kalau dia konsolidasi, dia harusnya ke support lagi. Karena konsolidasi dia harus membentuk bullish beres atau doji ya. Dia harus close di sini. Nah, ini nggak terjadi, maka konfirmasi buying pressure. Ini bukan selling pressure, ini buying pressure ya. Karena di konsolidasi area. Maka kita bisa entry buy pada nomor 6 ya, karena ini adalah merupakan strong ya, strong pressure di sini. Nah, nomor 6 ini kita bisa buy. Nggak peduli ya, di sini ada 200 IMA, orang dia udah datar ya, dia itu gampang ditembus ya, atas bawah itu gampang karena IMA-nya udah datar. Nah, kemudian kita lihat gagal inverted bullish hammer. Nah, di sini kita bisa melihat closing nomor 6 di mana ya. Kita lihat nomor 4. Nomor 4 itu candle apa? Itu adalah candle SGI ya. Yang sudah saya jelaskan di ebook trading gratis ya. SGI. Setengahnya ini adalah resisten ya. Nah, ketika ini ditembus berarti peluang yang terjadi adalah uptrend ya kan, karena ini resisten. Tapi kita perhatikan konteks marketnya apa? Apakah sudah terjadi strong up ya, atau masih dalam lingkup ini aja ya. Jadi di sini kita nggak boleh entry ya. Itu nggak boleh entry di sini karena konteks bisa jadi masih jalan di konsolidasi. Sekarang dia di sini konsolidasi kecil ya. Sekarang dia masuk ranging. Tapi ranging juga adalah konsolidasi dalam berapa? 4 menit ya. 3 menit gitu ya. Oke, jadi kita tunggu nomor 6 ini, karena kalau IMA datar jangan gunakan
candle strong seperti ini ya, seperti ini. Karena akan boncos ya. Dia itu menipu. Nah, nomor 7 terjadi bearish seperti itu ya. Wah, ini terlihat seperti retracement ya. Karena di sini ada tadi ada merupakan resisten yang ditembus. Di sini ada candle SCI resisten ya. Tapi konteks ini dilihat ya. Itu lihat, ini kan kayak resisten, kayak kayak retracement. Di sini harusnya kan bullish. Kalau ini strong, tapi konteksnya di strong nggak? Di sini ada 200 EMA, waspada ya. Jangan gunakan retracement ketika dekat dengan 200 EMA yang datar. Konsep retracement itu akan gagal ya. Dan terjadilah itu nomor 8. Nah, bagaimana kalau kita sudah tahu clue ini ya? Clue ini kita udah tahu, berarti kalau nanti kita menemukan konsep seperti ini ya, IMA datar, kemudian di sini ranging, konsolidasi ya. Ini udah kita tahu di sini, dua candle ini aja kita udah tahu di sini konsolidasi. Ini gagal ya, udah berarti ini konsolidasi ya. Hammer gagal. Jadi di sini kita bisa ambil sell ya. Itu bagi yang udah tahu ya. Tapi saya juga mungkin nggak gini ya, nggak terlalu bisa menganalisa kalau marketnya seperti ini, karena di sini jelas banget ini seperti bullish ya. Jadi mata kita itu seolah-olah wah bullish banget nih gitu. Jadi di pikiran kita itu konteksnya udah hilang ya. Konteks market udah nggak kebaca di otak gitu. Padahal konteksnya perlu ya. Nah, itulah nomor 8 beres ya kan. Nah, setelah terjadi nomor 8, ini apa? Kan beres ya kan. Di sini 3 candle ini membentuk fake breakout ya, dalam bentuk evening star. Karena di sini sebenarnya dia fake breakout ini ya. Ini pura-pura di break tapi dia palsu atau fake breakout. Nah, berarti di sini ada kemungkinan evening star. Nah, ini konteksnya sedang konsolidasi. Jadi kita tunggu nomor 8 ini candle wick ekor atas bawah ya kan. Siapa tahu di sini nanti bullish besar ya kan. Nah, jadi kita lihat nomor 9 ini candlenya apa? Nah, nomor 9 ini adalah candle retracement ya. Disinilah kita bisa membaca candle retracement. Kenapa? Karena konsolidasi udah nggak ada di sini. Ini tren, karena di sini tren ya. Kalau di sini dia konsolidasi lagi, ya kan, breakout turun, maka di sini bullish. Maka dia pindah konsolidasi di atas ini. Tapi nggak terjadi ya. Atau kalau dia mau ranging strong up strong down, di sini harusnya bearish ya, kayak gitu. Karena dia harus closing di sini. Opening di sini, closing di sini, membuat doji. Kan konsolidasi kayak gitu, ya kan? Tapi dalam bentuk ranging, strong up, strong down. Nah, di sini ternyata nomor 9 tidak, dan di sana ternyata candlenya adalah bullish candle, ya kan? Sini, bullish candle. Nah, kalau dia masih melakukan seperti tadi konsolidasi, maka di sini harusnya bearish, ya. Ataupun kalau di sini memang fake breakout ke bawah, di sini bullish, berarti dia ke atas. Tapi nggak jadi ya. Dan ini bukan merupakan retracement, di sini adalah reversal. Maka di sini kita bisa sell karena 200 EMA bisa memberikan proteksi kita ketika terjadi reversal di sini. Nomor 8 itu yang ditembus adalah deviasi 1 ya, jangan lupa dia kuat deviasi 1, maka setelah retracement nomor 9 kita bisa open sell lagi karena potensi akan terjadi konsolidasi lagi di sini. Nah, ini konsolidasi nih, ya kan? Ini. Kenapa di sini terjadi konsolidasi? Karena di sini ada reversal, ya. Di sini ada tekanan agak strong, makanya dia membentuk ini fake breakout evening star. Habis downtrend, ya kan? Dalam 2 candle konsolidasi, bullish, bearish, bullish, bearish. Nah, di sini bisa kalian open sell lagi. Kenapa? Ya karena di sini konsolidasi, konteksnya ada di 20, 50 dan 200 EMA. Price terjebak di sana, ya kan? Nah, setelah itu setelah nomor 10, nomor 11 di sini saya nggak sarankan juga ya. Karena bisa jadi dia jebol ya, karena
di sini continuation ini. Cuma memang udah konsolidasi ya. Tapi kemungkinan kalau kita udah entry di sini ya tunggulah dulu ya, tunggu, jangan langsung entry sell gitu ya. Tunggu, berpikir dulu seperti itu ya. Jadi oke, di sini konsolidasi sell. Ini masih kuat ya. Kenapa? Karena ada reversal. Nih. Kalau habis downtrend konsolidasi. Ini dalam time frame kecil ya, antara 9 sampai 12 ini adalah ranging market. Kalian bisa cari di time frame 5 menit yang seperti ini, itu adalah ranging market ya. Di sini ada strong up, strong down gitu ya. Naik turun gitu ya. Oke, setelah nomor 12 konsolidasi. Kalau mau buy bisa nggak di sini profit ya? Bisa kalau entry di bawah ya. Kalau entry di sini nggak bisa ya. Draw ya. Atau balik modal aja gitu. Atau mungkin loss ya. Karena kan kalau kita buy di sini, stop loss kita di sini udah kena paling loss ya. Kalau di forex. Tapi kalau di market yang cepat ini 1 menit ya, ini masih bisa profit. Tentunya kalau entry-nya nggak salah ya gitu. Oke, nomor 13 ternyata adalah buying pressure dari support ya. Kenapa kita bisa mengerti buying pressure dari support? Karena di sini terjadi yang namanya reversal ya kan, continuation, retracement, continuation. Ini kalau breakout di sini harusnya kuat turun ya. Di sini harusnya bearish candle. Kenapa? Karena udah terjadi konsolidasi di sini dan dia harus mencari ini. Ekor bawah ini kan udah pernah disentuh. Tapi kenapa dia merupakan doji bullish ya? Nah, itu adalah merupakan clue ya, atau potensi dari buying pressure ya. Karena dia udah ada di area support. Konteks marketnya sekarang sedang ranging ya, naik sini, turun sini. Buying pressure. Oke. Kita bisa open buy di sini setelah candle ini ya. Dan kita tahu bahwa di sini juga ada tadi konteks konsolidasi ya kan. Dari sini 1 2. Ini nomor 10 ini. 9 retracement, 10 continuation gagal, naik gagal, turun, konsolidasi. Di sini udah dapat dibaca. Jadi yang dari 11 sampai 20 ini nanti akan terjadi konsolidasi. Ya. Itu. Nah, kalau yang nomor 14 ini, karena nomor 13 itu nggak jadi bearish ya. Kalau di sini kuat, ini memang kuat reversalnya, di sini udah harus bearish ya. Karena ini kebanyakan retracement ya. Ngapain kan tekanan strong kok ada banyak retracement? Itu kan nggak masuk akal ya. Tekanan strong itu minimal retracementnya cuma 1 ya. Maksimal cuma 1 kalau strong trend. Karena selebihnya dia akan ekornya yang menjadi retracement. Jadi habis candle bearish muncul candle bearish lagi, tapi dia ada ekor ke 50% body. Kayak gitu. Kayak gini nih konsep strong ya. Tuh, bearish kan? Ini apa? Bearish hammer. Sini ada ekor ya kan? Kemudian bearish lagi. Nah, itu kalau strong trend. Jadi retracementnya udah di sini. Jadi nggak perlu di sini ada candle bullish lagi. Ini maksimal banget kalau di sini ada retracement, ini udah tergolong normal trend sih ya. Kalau strong trend tuh nggak ada retracement. Retracementnya di ekor begini, di sini retracementnya. Gitu. Oke. Sekarang nomor 14. Nomor 14 itu bullish ya kan. Nah, bullishnya itu ada ekor atas bawah. Nah, ini nggak jelas ditembus banget apa enggak. Jadi di sini ragu lagi. Ya, siapa tahu di sini terjadi konsolidasi baru di sini ya. Habis di sini dia pindah ke sini. Kita nggak tahu. Jadi nomor 15 itu kita biarkan saja, nggak usah entry ya. Karena juga kalau nanti ke atas bisa ke bawah, reject dari mana-mana ini ya. Atas kena, bawah kena ya. Maju mundur kena gitulah. Nah, setelah nomor 15 kita tunggu lagi. Nomor 15 itu terjadi hammer ya. Hammer. Inverted bullish hammer, hati-hati menggunakan itu ya. Nih. Ya.
Dan di sini akhirnya kita tunggu, kita nggak bisa ini di sini, karena di sini kalau bearish gimana ya, karena ini udah bullish. Nah di sini terjadi konsep stall ya kan, itu karena hammer ini gagal. Tapi karena memang dia masih agak kuat, kalian lihat kan 1 2 3, ini kan masih cenderung kuat ya bullishnya. Nah di sini 1 2 3 4 ini udah nggak kuat, bearish. Kalau di sini belum bearish ya, masih bisa bullish dikit ya. Nah di sini adalah konsep stall karena hammer gagal, konteksnya konsolidasi, stall mode ya. Ini masih dalam konsolidasi, maka di sini bisa kita sell. Karena nomor 16 ekor bawahnya adalah selling pressure, ya kan? Karena kalau hammer ini kuat ya, ini kuat, ini nggak usah 50%-nya nggak akan ditembus ya, dia akan bablas di sini. Ini ngapain lagi nembus 50% sampai sini ya? Karena di sini juga support, di sini support, gitu. Jadi kalau hammer ada 50%-nya ditembus balik, itu waspada itu ya. Konteksnya lihat lagi di mana gitu. Jangan hanya lihat candlenya. Oke, sekarang nomor 17. Nah, itu kembali meragukan lagi. Itu berisnya ngapain tuh ya? Beris kecil ekor atas bawah ya. Ini rancu lagi nih. Jadi jangan entry, kita tunggu ya. Hammer lagi ya kan. Hammer nih. Bullish. Nah, ini sama dengan ini ya. Apa bedanya ini bawah selling pressure, ini atas selling pressure? Sell ya. Sell ya. Konteksnya konsolidasi, tapi di sini saya nggak sarankan ya, karena kemungkinan habis kita pasti punya analisa habis ini. Kalau ini nggak jadi selling pressure, berarti yang sebaliknya adalah buying pressure. Kita pasti akan berpikir seperti itu, dan kita cenderung di sini akan berpikir bahwa ini buying pressure karena berasal dari support ya, dimana ini ada pola seperti evening star yang gagal ya kan, karena di sini bullish. Di sini kita mungkin berasumsi strong ya, tapi jangan, karena kita lihat ya Bollinger Band dan IMA-nya masih datar. Jadi lebih baik hindari kondisi seperti ini untuk mencari pressure ya, mencari buying pressure, mencari selling pressure. Itu kecuali ya kita ikuti aja. Kalau dia sudah lost momentum baru kita bisa di sini ya kan. Sini kan udah lost momentum 1 2 3 4, 3 white soldier, konteks ya. Stall, kemudian sell. Nah, di sini gimana ini mencari loss momentum? Ini kan higher low, ya kan? Akhirnya sell, ya kan? Karena konteksnya masih di range konsolidasi. Kenapa ini bisa sell? Karena konteks yang mempengaruhi. Kalau ini di strong trend, ini udah bullish ya. Itu kita harus baca konteksnya ya. Oke, nomor 20 lagi meragukan itu ya. Siapa yang bisa memprediksi di sini ya? Itu. Dan di sini dua candle adalah shooting star, ya kan? Makanya terjadi ini. Tapi karena konteks ranging dia balik lagi ya kan? Dia turun dalam banget tapi dia pada akhirnya balik lagi. Oke, kita nomor 21 nggak entry ya, kita nggak tahu, mungkin seperti itu ya, karena kalau ini live trading di sini pasti akan terjadi kerancuan ya, mau reject lihat dari sini ataukah dari sini ya, jadi ragu. Oke, dia ternyata breakout. Nah, kita tunggu breakoutnya kayak gimana ya. Ini candle breakout. Oke, candlenya besar, terlihat strong ya kan, berasal dari selling pressure. Oke lah, ini ada di sini kita simpulkan sebagai evening star, tapi closingnya nah support ya. Ini candle SCI support, konteksnya sedang konsolidasi ya kan, atau ranging. Kita anggap aja ini konsolidasi ya, karena hanya ada 3 candle, 2 candle ya, konsolidasi. Nah, kita tunggu konfirmasi ini, benar gak ini turun ya. Ternyata nomor 22 adalah candle ekor atas bawah ya kan. Nah, ini adalah identik dengan piercing ya. Tapi kalau piercing ada gap, tapi ini nggak ada gap up ya. Apa gap down? Ada gap down? Nggak ada. Jadi ini adalah pola seperti inside bar ya, atau harami. Ini kan kayak orang hamil ya. Ini tubuhnya, kemudian di sini benjol perutnya ya. Itu. Tapi kadang harami juga bisa lebih kecil ya.
Jadi ini agak-agak susah-susah gampang ini Harami itu ya. Karena kayak gini ya kan, nih. Ini Harami nih. Hasilnya boom. Ini boom ya. Ini inside bar ya. Candle ini ada di dalam ini. Candle ini ada di dalam ini. Itu bukan piercing sih, inside bar ya. Nah, karena itulah saya ragu di sini. Kadang-kadang kalau ini bisa jadi retracement, kalau ini beneran jebol ya kan. Retrace turun. Nah, makanya saya tunggu di konfirmasi ini 23 ini. Dan 23 ini memberikan kita konfirmasi yang luar biasa, yaitu buying pressure. Walaupun ini ekor atas bawah ya, tapi yang terjadi adalah dia melakukan breakout terhadap 200 EMA. Dimana di sini nggak di break, ya di sini nggak di break, di sini nggak di break, di sini nggak di break. Artinya ini udah lemah banget, potensi buying pressure. Jadi di sini kita bisa buy dengan konsep higher high higher low nomor 22 dan 23. Karena nomor 22 itu adalah pola fake breakout dalam bentuk bullish Harami. Ya, sama seperti di sini ya. Cuma di sini retracementnya beres, ya kan? Hasilnya agak kurang strong beresnya kan, karena retracementnya bullish. Kalau di sini retracement ya, ini besar bullish strong ya, ini benar-benar strong. Karena di sini ada fake breakout. Nah, inilah yang harus kita cari di time frame 1 bulan dari forex ya di sini. Jika ada kondisi datar seperti ini, breakout inside bar ya, tunggu aja di setengah 50%. Kalau di 50% body kan kita bisa asumsikan di sini loss kita adalah di bawah sini ya. Ya, kita anggaplah sekitar sesuai dengan lotnya ya. Kita lot kecil $30, kalau naik ini bisa jadi berapa gitu ya. 1:3 lah winning rasionya ya gitu. Tapi kalau di market yang lebih singkat 1 menit ya bisa-bisa aja ya, karena karena kita hanya mengandalkan analisis ya. Contoh di sini, di sini ada bullish Harami ya, ya udah, next candle pasti lewat dari ini, pasti lewat dari opening ya. Jadi kita entry di sini, di sini, di sini bisa aja ya, karena kalau 1 menit nggak berpengaruh ya, atau 5 menit kita masih bisa menunggu. Kalau di 1 minggu ini kita menunggu lama banget ya. Jadi itulah bedanya di forex dengan di market yang lebih beresiko, yaitu 1 menit ya. Oke teman-teman, mungkin itu saja ya. Ini ada yang belum saya baca mungkin pasti ini ya. Fake breakout di konsolidasi area. Nah, ingat ya, ini areanya masih konsolidasi dan ini masih support ya kan. Dan dia closing di support, tapi dia sebelumnya breakout. Maka terjadi fake breakout lagi di sini. Fake breakout. Kemudian di sini nomor 23 strong breakout 200 EMA dan konsolidasi ya kan. Nah, di sini strong breakout pada market konsolidasi, dan ini candle besar ini tidak lain seperti retracement begini ya. Ada bullish retracement seperti itu, tapi dia strong, bullish strong retracement ya. Itu. Kemudian di sini ada selling pressure ya kan, karena ini konteks marketnya sedang konsolidasi, hammer gagal ya. Di sini bukan buying pressure, kenapa? Karena ini belum ditembus. Kalau udah ditembus, boom, ya kan? Oke, itu aja teman-teman. Ini stall mode sudah ya. Jadi kalau kalian trading dalam waktu singkat nih, bisa berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Dalam 24 menit kalian dapat 7 entry open posisi, berarti dalam 3 menit kalian sudah bisa melakukan analisis yang benar gitu ya. Analisis yang bagus ya. Karena kalau trading itu kalau kelamaan kita juga nggak bagus ya, karena kita akan hang, akan blank ya. Jadi trading itu juga harus ada momentum ya. Jadi cepat masuk, cepat keluar gitu. Meminimalkan juga resiko. Karena kalau kita cepat masuk, kita udah punya aturan. 3 entry masuk, walaupun loss keluar langsung gitu. Jadi nggak usah berlama-lama, nanti otak kita nanti berspekulasi lagi. Wah, di sini bisa buy, di sini bisa. Ujung-ujungnya kita akan lebih terseret lagi ya. Kalau udah loss, apalagi kompensasi, terseret lagi, kompensasi lagi. Tanpa mengerti bahwa di balik kompensasi itu ada mainan psikologi atau ada
psikologi yang bisa kena dengan kompensasi kalau kompensasinya gagal. Dan kalau kompensasinya berhasil pun, itu artinya kita sudah mengiyakan bahwa kita itu belum baik dalam trading. Karena sebelumnya kita loss, ya kan? Sebelumnya kita loss, kita kompensasi, kemudian kita bisa profit. Nah, di dalam otak kita, di dalam alam bawah sadar, sebelumnya itu kita loss loh gitu. Jadi ada keraguan di dalam kompensasi itu. Karena sudah loss, kompensasi. Kalau loss aja, loss pertama aja itu udah ragu ya. Loss pertama itu udah ragu, kompensasi lagi. Berarti kan kompensasi itu dibentuk dari keraguan. Seperti itu. Beda cerita dengan di sini. Kalau kita analisis ya sudah. Tapi dengan money management, jangan kompensasi ya. Kompensasi itu bisa digunakan tapi oleh orang-orang yang paham dengan kompensasi dan sudah paham resikonya gitu. Kalau pemula, waduh, bisa jadi nanti jadi bola salju ya, kompensasinya digulung terus sampai nggak bersisa. Oke, itulah teman-teman, kalau di review ini adalah global ranging ya. Ini kalau ada IMA kayak gini waspada banget ya. Dekat-dekat IMA 50, 100, 200, jadi carilah konsep fake breakout retracement ya kan. Kemudian konsep buying pressure dengan konfirmasi ya. Selling pressure ya kan. Nah, ini kalau kita konfirmasi kan sama ini. Ya kan? Ini. Nomor 19 konteksnya sama, konsepnya sama. 19 ekor atas lebih tinggi. 4 ekor atas lebih tinggi. Konfirmasi nomor 5 beres. Konfirmasi nomor 20 beres. Nomor 5 bullish, nomor 20 beres. Nomor 21 terjadi beres. Nomor 6 terjadi bullish, ya kan? Konteks konsolidasi. Konfirmasi ini ya. Konfirmasi. Ini nomor 20 ini kayak hammer ya, beres hammer, ya kan? Itu. Kalau ditelaah dari 3 candle, 2 candle pasti ketemu ya. Ini candlenya 2 candle, ini ekor atas, ekor bawah ya kan? Konteks konsolidasi habis bullish jadi beres ya kan? Tuh, bisa. Dari 3 candle bisa, dari 4 candle bisa gitu ya. Tapi kita harus paham candlestick mathematic. Ya, jadi kita harus paham penjumlahan candle. Hanya dengan melihat aja 3 candle opening closing, oke, ekor atasnya di sini, bawahnya di sini. Jadi harus gitu ya. Jadi kita harus punya dalam satu chart ini ya pandangan 3 menit, 4 menit ya. Karena itu akan memberikan kita peluang lebih bagus ya. Kalau di 3 menit berarti susunan candlenya ada 3. Kalau bullish retracement bisa terjadi bullish berikutnya. Tapi konteksnya harus strong ya. Kalau konteksnya datar bisa jadi dia akan membuat 3 candle dalam bentuk doji. Seperti itu. Oke, nanti seiring dengan waktu kalau kalian serius belajar trading ya, belajar dengan konsep ini ya, kalian akan mengerti sendiri ya. Kalian akan mengerti sendiri sesuai dengan psikologi kalian ya. Sesuai dengan emosi kalian bagaimana, akan mengerti sendiri gitu. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat teman-teman untuk mencapai tujuan kita bagi yang punya passion dalam trading ya. Dan juga sebagai edukasi buat teman-teman yang belum menemukan edukasi yang pas ya. Mungkin ini bisa cocok untuk kalian. Karena ini saya rasa cocok untuk saya, makanya saya lakukan seperti ini. Oke teman-teman, mudah-mudahan bermanfaat. Saya ucapkan salam trader.